Kalau boleh jujur, kita ini American Bully yang ada di Indonesia itu tertinggalnya sekitar 10 sampai 15 tahun. 10 sampai Iya. Jadi aku sama istri kan baru abis adopsi ya Nano American Bully yang dimana akhir-akhir ini lagi viral juga nih di konten. Tapi kalau misalnya kita bawa bully, itu Oke. banyak yang pingin foto di mall itu. Banyak yang pengen foto. Terus bingung ini anjing apa gitu, karena Oke. kan berotot gitu kan, Oke, kayak monster. Kalau Kong itu kebetulan saya nemu itu di satu kandang, oke, posisinya itu udah paling pojok, oke, gelap, bau gitu ya. oke. Tapi sangat spesial nih anjing gitu. Spesial banget. Karena kepalanya itu nggak ada yang lebih besar lagi dari dia. Yes. Yang laku 300.000 itu Nox. Oh itu Nox. Kalau Nox si, itu di flight dari Cina ke Las Vegas ya. wih, Jadi Nox itu memang dibeli sama orang Amerika. Oke. Dan sayangnya Nox itu sekarang udah mati. halo Animals Lovers. Jadi kali ini ada kesempatan lagi buat konten tapi versi ngobrol yang akan lebih panjang. Jadi ini akan kita ngomongin seputar dog dan kebetulan hari ini bersama juga dengan Om Chandra selaku owner dan juga ada Om Ian juga. Jadi di sini kan teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi aku sama istri kan baru abis adopsi ya Nano American Bully yang dimana akhir-akhir ini lagi viral juga nih di konten karena ternyata si Nano American Bully banyak orang melihat dikiranya kan hanya sebatas satu anjing yang look segala, terus yang kedua anjing yang sebetulnya dia mahal. Nah kita mau bahas nih, bener pengen ngobrol-ngobrol, aku sama istri mau belajar banyak dari Om Chandra, dari Om Ian. Gimana sih pertama memulai mungkin Bravo. Jadi Rumble ini dari Bravo Bully guys, gitu kan. Kemarin mungkin sekitar kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu satu bulan yang lalu Rumble dari sini dan bisa dilihat dia ternyata sangat amat baik ya. Dan ini kita betul-betul keputusan yang tepat. Kemarin ada Rumble, sayang banget juga maminya apalagi gitu. Nah mungkin pertama aku mau nanya nih sama Om Chandra nih Om, kenapa di Indonesia itu sendiri mostly orang masih dog lover masih melihat atau menilai value dari Nano American Bully atau micro gitu kan, exotic bully lah ya, itu hanya sebatas kayak oh ini anjingnya anjing mahal gitu. Nah kira-kira itu apa triggernya sehingga orang-orang ini dog lover demikian nih Om? Mungkin karena langka ya. Oh karena langka. Jadi pengalaman saya kan, saya punya beberapa anjing. Tapi kalau misalnya kita bawa bully, itu banyak yang pingin foto di mall itu. Banyak yang ingin foto. Terus bingung ini anjing apa gitu, karena Oke. kan berotot gitu kan, Oke. kayak monster gitu. Kayak monster. Nah tadi aku udah ketemu sama Kong ya. Ya. Kong itu gimana ceritanya kok bisa ada? Kan biasa aku lihat nih, ya Rumble kecil lah ya. Tapi kalau yang lainnya idealnya kan segini. Kenapa Kong bisa sebesar itu tapi pendek dan proporsional banget? Dulu ceritanya gimana itu? Mungkin antara Om Ian atau Om Chandra bisa ceritakan itu perjalanan dulu Kong. Ya waktu itu kita tuh pergi ke Cina barengan gitu. Oke. Terus kalau Kong itu kebetulan saya nemu itu di satu kandang, Oke. posisinya itu udah paling pojok, Oke. gelap, bau gitu ya. Oke. Tapi sangat spesial nih anjing gitu. Spesial banget. Karena kepalanya itu nggak ada yang lebih besar lagi dari dia. Yes, itu betul. Dan badannya sangat berotot sekali. Yes, betul. Itu Nah tadi. kebetulan saya itu pengen punya anjing yang gede, karena di rumah itu kan anjingnya kecil-kecil tuh. Oke. Boston Terrier, Maltese, Oke. Frenchie itu kan kecil-kecil. Nah saya tuh pengen punya yang besar. Jadi memang Kong ini memang bener-bener anjing impian lah, kesukaan lah. Jadi selama di Indonesia belum pernah nemu ngeliat yang kayak Kong nih bagusnya nih Om. Ya belum pernah ada yang sebagus dia. Oke. Jujur ngomong ya. Iya, 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 iya. Dengan kepalanya, dengan posisi dia jalan yang sangat sempurna gitu. Karena bully ini kadang-kadang posisi kakinya, jalannya itu kadang-kadang banyak yang nggak sempurna gitu. Oh begitu. Apa gak semuanya tuh miring atau gimana? Ya, dia jalannya mungkin ngangkang atau apa gitu. Oh. Ya. Kalau ini saya lihat tuh bagus gitu, jalannya sempurna. Oke. Jadi di Cina waktu itu katanya info dari Om Ian sampai minus 11 derajat dulu Kong tuh dikondisikan banget. Bahkan sebelum itu masuk ke sampai minus Indonesia. 22 waktu itu. Minus 22. Senang sama ya. Jadi Wow. minus 22. Wah, dingin sekali. Jadi semua anjing itu harus transit dulu di Thailand dan kita keep dulu di sana Oke. sampai berapa bulan.
baru Ke Indonesia. itu karena saya takut ada apa-apa, jadi saya naik pesawat itu. Cabin, Oh, cabin ya. Iya. cabin pesawat. Oh, berarti dia sebelahan sama Ya ada Ya namanya. ada pet transportnya ada. ada pet transportnya. Oke. Kayak Philippine Airlines. Hmm. Karena kalau dari Cina kan nggak bisa dikirim langsung ke Indonesia. Oh gitu, dia harus transit dulu berarti Om. Ya, harus ke Thailand dulu. Oke. Nah tadi bicara yang menarik itu adalah di Indonesia masih langka ya Jen. Memang kita lihat kalau di Pet Expo itu memang nggak banyak gitu. Jadi kalau kita lihat ada pawaran-pawaran yang bawa itu memang nggak banyak American Exotic Bully ini nih. Nah itu yang membuat mungkin ke Om Ian karena yang merawat langsung dan aku lihat kan Om Ian nih passionate banget di Exotic Bully ini nih. Kenapa sih Om dia tuh langka di Indonesia itu susah di breeding kah atau seperti apa? Jadi sebenarnya American Bully ini di Indonesia sudah ada. Oke, Tapi kita ini tertinggal dengan negara-negara lain. Pusatnya sebetulnya ya dari Amerika. Cuma Oh, memang yang bereksperimen itu banyak breeder dari Cina. oh, Ya kita kalau boleh jujur kita ini American Bully yang ada di Indonesia itu tertinggalnya sekitar 10 sampai 15 tahun. 10 sampai Makanya juga ya? kualitas anjing kita itu terbelakang sekali yang Oh. sudah ada di Indonesia. Bravo Bully ini sebagai coba menembus ya, untuk Oke. ingin memperbaiki turunan-turunannya. Oke. Dan itu bukan satu perjalanan yang singkat, itu cukup perjalanan yang panjang yang Oke. memang kita teliti dan kita korespondensi Oke. benar-benar kita jalanin. Oke. Dan itu memakan waktu yang cukup panjang. Oh, bahkan aku coba search ya kenapa mungkin tadi ya langka atau gimana karena informasinya tuh di komunitasnya itu sangat terbatas ya Om ya. Jadi kayak contoh cara dia breeding dan lain-lain itu kayaknya nggak banyak yang sharing ya Om ya. Mungkin apakah itu yang membuat jadi harganya jadi dia dijaga banget gitu? Iya, dan basicnya kan exotic bully ini bukan satu breed yang pure ya. Ya makanya untuk mendapatkan sertifikasi di Perkin itu Perkin tidak menerima. Oke. Perkin kan maunya harus yang pure breed. Oke. Bully-bully ini adalah masuk mixed breed. Oh, Ya, jadi ada Oke. federasi yang memang bisa meresmikan bahwa oh ya ini breednya dari ini. oh oke. Perkin di Indonesia memang tidak menerima mixed breed, hanya pure breed saja. Berarti memang itu komunitasnya juga sertifikasinya udah beda bukan Perkin yang biasanya ada di Ya, Indonesia betul, itu ya. ya. Karena Perkin hanya menerima yang pure breed saja. Oke. Sementara jenis ini adalah jenis yang mixed breed. Oke. Iya. Nah kalau di luar negeri nih Om Chandra, aku lihat kan memang exotic bully ini sering kayak berdampingan sama baby gitu ya, maksudnya sama anak kecil dan lain-lain. Memang karakter temperamennya itu dia beda ya sama kayak mungkin anjing-anjing yang sejenis mungkin kayak apakah pitbull atau apa yang besar itu atau gimana dia? Kenapa dia bisa Kalau lebih safety ya? saya selama piara Kong sendiri ya, Oke. Kong itu kalau sama manusia tuh sangat manja. Sama manusia sangat Sangat manja. manja. Hampir nggak pernah saya ngelihat dia tuh gigit orang, nggak pernah. Oke. Aman lah pokoknya kalau sama Oke. orang, sama anak kecil juga aman. Yes. Cuman memang saya kan punya beberapa anjing di rumah gitu. Dia memang ada packnya sendiri, nggak bisa. Oh. Saya punya di rumah tuh Frenchie sama Boston Terrier. Oke. Itu berantem sama dia. Tapi kalau sama yang Basenji saya sama Pinti saya aman-aman aja. Oke. Dan dia paling nggak seneng digonggong. Kalau dia digonggong anjing lain pasti diserang. Fight back. Oh, Ya, itu yes, mungkin yes, karakternya yes, Kong yes, Iya. Dia cinta Ya, damai tapi ya. dia nggak suka Ya, diprovokasi dia intinya. nggak suka ribut gitu. Oke, ngerti. Tapi kalau terkait packnya itu tuh mereka emang tahu sendiri mana yang packnya dia Iya. atau kita bisa Kalau di rumah memang saya kumpulin yang Maltese sama Basenji sama Kong tuh kalau malam ya satu ruangan. Oke. dibiasain gitu. Iya, Oh. pasti aman nggak bikin berantem. Nah, mungkin ini pertanyaan yang udah lebih spesifik ke Bravo Bully ini, Om. Jadi aku lihat kan Bravo Bully ini memang aneh-aneh banget kan warna-warnanya kan. Jadi aku sampai nggak hafal. Jadi ini udah datang ke sini mungkin 3 kali ya. Jadi kalau tadi warnanya apa karena ternyata aku kira misalnya warnanya apa gitu kan. Ternyata beda. Dari segi kualitas itu memang aku lihat itu nggak banyak yang seperti Bravo Bully ini. Nah, ke depan ini kalau Bravo Bully ini apakah yang karena kemarin banyak juga di kontenku tuh pengen banget punya Nano American Bully gitu. Kita nunggu nih buat teman-teman yang minat papinya atau sebetulnya dari ya kalau American Bully itu dari besar-besar seperti ini tuh nggak masalah karena aku kan adopsi
Jujur nih, ini testimoni jujur ya guys ya. Jadi kalau dari aku kan si Rumble ini kan anaknya Kong ini kan aku ambil dari udah besar umur 2 tahun lebih, tapi bener-bener nggak problem sama sekali, nggak pernah gigit, sama semuanya baik kayak gitu. Bahkan off list dia bisa ngikutin kita gitu. Nah, apakah memang sebenarnya nggak masalah kalau eksotik American Bully ini diadopsi udah cukup besar gitu kalau menurut Bravo Bully ini? Pengalaman saya waktu adopsi Kong itu juga mungkin umurnya udah 3 tahun mungkin ya. Oh, udah 3 tahun. Karena kan saya nitip waktu di Thailand aja hampir adaptasinya setahun. bisa 1 tahun. Oh, Karena lama ya? saya tuh terus terang agak takut ngirim anjing jenis bully pesek ini Oke. melalui jalur darat karena Yes. udah beberapa kejadian Panas dia ya. mati gitu, heat Oke. stroke. Jadi akhirnya saya mesti nunggu biasain dia sampai akhirnya Adaptasi. memutuskan untuk dikirim by flight gitu. Oke, yes. Dan sebetulnya di titik paling aman untuk adopsi bully adalah di titik, ya kalau saya boleh sharing ya, Yes. kebanyakan semua papis pasti lucu. Orang juga akan bicara bahwa oh ini nano atau ini mikro. Pasti Oke, semua mirip percaya. nano Iya. mikro kecilnya mirip gitu. Betul. Oke. Pada saatnya di usia 7 bulan itu adalah usia batasan dia memiliki benar-benar yang bentuk badannya jelek, Oh. mukanya jelek, jadi ugly face istilahnya. Oke, Ya. oke. Dan di saat itu mulai terlihat tuh kok dijanjinya nano keluar kok mulai panjang, mulai tinggi. Iya, 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 iya. Nah, sebetulnya titik paling aman dulu teman-teman bilang ya 7 bulan udah aman. Justru di saat ugly face itu kamu belilah. Tapi ternyata masih dalam perjalanan masih bisa berubah lagi. Jadi titik paling aman menurut saya harus di atas 1 tahun. Dan aturan terbang internasional itu kan harus full vaksin ya. Full vaksin 1 tahun berarti ya. Ya. Menurut dia. Sebetulnya 3 bulan sudah bisa full vaksin. Oh gitu. Tapi kita begitu 3 bulan sudah full vaksin, kita masih tungguin ugly face-nya lewat deh. Mereka tetap masih kirim video. Kita sudah bayar semuanya, kita sudah beresin semua paymentnya. Oke. Kita lihat, oh iya udah bagus, ya udah kirim. Jujur aku akhirnya FYP-nya tuh atau page aku tuh jadi banyak bully-bully nih gitu, baik yang lokal maupun yang internasional. Bahkan aku di-follow juga gitu kan. Aduh, ada namanya apa followersnya ada yang 40.000, 100.000. Follow aku juga, aku follow back, aku lihat-lihat kayak gitu kan. Nah, aku ingat waktu itu Om Chandra bilang kan ada di sini anaknya Tristate ya. Tristate dari China. Nah, aku kalau nggak salah waktu itu baca beritanya itu di Facebook itu dia 300.000. Nah, sebenarnya dia tuh laku 300.000 atau bener segitu mahalnya itu? Yang laku 300.000 itu Nox. Oh, itu Nox. Kalau Nox si itu di flight dari Cina ke Las Vegas ya. Wih. Jadi Nox itu memang dibeli sama orang Amerika Oke. dan sayangnya Nox itu sekarang udah mati. Oh alah. Baru beberapa Nah, berarti bulan. kalau Itu salah satu bully terkecil di dunia dengan badan yang paling sempurna kalau Paling saya. sempurna. Mukanya paling bagus. ekornya lengkap mungkin ya. Luar biasa itu. Nah, kalau yang Tristate itu anaknya katanya ada di sini juga, Om. Ini kebetulan ada di belakang ini. Oh, ini. Ya, ini namanya Zuri. Zuri, anak Ini langsung atau anak cucu langsung, atau anak langsung dari langsung, guys. Tri-State. Nah, Tri-State itu sekarang masih ada di Cina, harganya itu $400.000. $400.000. Ya, penawaran terakhirnya. Belum Gila. dilepas juga. Gila ya, sampai penawaran. $500.000. Kita sudah pernah ngelihat anaknya Tri-State yang sangat hampir mirip ya Hampir sama mirip. Tri-State itu harganya 100.000 ya waktu itu. 200. Wih. 200 ya. 200.000 ya. Sudah ada yang beli waktu itu. Ya dibeli di Amerika, baru 6 kali di store, mati juga. Oh gitu. Iya. Berarti kalau dia tuh kawinnya suntik biasanya, Om ya? Ya insane. Karena Oh. memang dia nggak bisa secara alami. Oh, dia nggak bisa kawin alami Nggak gitu. Oh, itu yang menyebabkan jadi teman-teman juga yang mau breed American Bully ini nggak semudah itu berarti. Ya. Makanya enaknya di situ harganya jadinya jadi stabil ya. Ya. Nah, karena aku dulu banget nih singkat cerita juga sebelum aku mau nanya yang lain, jadi kebingungan. Yang sama waktu pas kebingungan itu kebetulan ketemu sama mamanya Zoe di event Jeeps Jakarta International Pet Show. Nah, di situ ngobrol banyak, dikenalin lah ke Bravo Bully, ada Om Ian, ada Om Chandra juga. Dan dimana karena kebingungan aku itu kok Nah, ini mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi kalau kita lihat kan di Indonesia itu sendiri ya American Bully itu macam-macam ya harganya. Ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang apa. Dan dulu nggak ngeliat itu kayak sama aja, apalagi masih papi ya, kayaknya ya udah berotot kecil gitu. Ternyata begitu melihat lebih lanjut baru nih tahu nih, makanya akhirnya kan tahu nih silsilahnya kan, oh dari anaknya tadi Tri-State, ada anaknya Nox kayak gitu. Nah, Nox ini kan dia aku juga sempet cerita muncul juga kebetulan dia itu kenapa mahal banget ya Nox itu ya, dia karena dia memang pernah juara atau gimana Om ya? Jadi Nox itu adalah tipe nano exotic bully Oke. yang paling lengkap dan dia functional. Kebanyakan nano exotic bully itu nggak bisa lari,
Oh iya. Jalan pun agak Ngesot ya, susah. ada ngesot ya? Ya kadang hanya diem. Oh. Karena ukurannya kan memang pendek sekali. Ya banyak sekali halangannya lah. Iya, iya, iya. Keseret gitu. Nah, Nok ini perfect sekali. Oke. Secara struktur tubuhnya juga lengkap. Kepalanya lebar, wide body, pendek juga. Oke. Dia lari, warnanya sempurna, full tail. Jadi dia memiliki kesempurnaan itu semua. Dari situlah makanya itu nilai transfernya cukup Luar biasa. Nah, kita kebetulan juga punya anaknya Nok. Iya. Nah, ini dia sukanya sama anak Nox. Jadi terus awal kesini. Yang kamu bilang yang paling lucu banget itu anak Nox. Nara. Oh, Nara. Nara. Nara sama Alba. Warnanya apa? Lilac? Lilac dua-duanya. Lilac tree atau lilac apa? tuh? Lilac tree. Lilac tree. Iya. Tuh, jadi dia waktu tahu dia mana yang paling bagus. Cuma kalau perempuan mah tahu ya. Misalnya kalau dikasih tas KW, tas bagus ya dia udah tahu gitu barangnya. Mereknya premium sama super premium dia udah tahu gitu kan. Makanya waktu itu dia senang sama Rumble. Tapi kenapa waktu itu Rumble aku pilih karena dia paling excited sih waktu itu ngedeketin Iya. aku juga gitu. Dan sebenarnya kita nanti lah di akhir pengen juga nih punya pasangannya Rumble. Dan tadi ya ini berkaitan sebelum masuk ke situ adalah menjadi pertanyaan aku ini jujur ya guys. Jadi sebelum kita adopsi, jadi di sini bukan hanya sekedar punya uang aja nih Bravo ini yang luar biasanya. Jadi kita sebenarnya udah coba beberapa kali baik itu di pameran, baik itu secara online kayak gitu. Kita juga berkomunikasi dengan beberapa breeder gitu, baik yang rumahan ataupun yang dia udah punya perusahaan brand gitu ya. Tapi yang menjadi menariknya di Bravo ini kan ini ibarat orang PDKT nih. Aku curhat nih Om Ian gitu, Om Chandra nih ya. Karena kalau biasa kalau PDKT, kalau misalnya kita PDKT sama cewek gitu ya, kalau misal langsung dapet kurang dapat adrenalinnya. Nah, ini waktu pas kedeketin Bravo itu. Jadi kalau kita punya duit tapi bukan batas kayak ya udah nih beli gitu kan. Tapi itu ditanyain dulu nih, kesiapan ngerawat, lalu kemudian sayangnya bagaimana, lalu di follow up terus kebetulan sama Om Ian kan ditanyain ini gimana gitu kan sama Om Chandra juga. Nah ini yang membuat akhirnya kita berasa jadi family gitu, jadi berasa jadi kayak keluarga gitu. Dan udah ada sortir di depan, jadi bukan hanya kayak oh yaudah yang penting laku cuan gitu ya. Ternyata ada kita dibatasin dulu kayak gitu kan, lihat kesiapan dari orang ini. Nah aku lihat kan memang di sini banyak sekali nih yang anabul nano American Bully-nya ini, yang tadi ada Thanos, ada yang dan lain-lain kayak gitu ya, ada yang top gitu yang bagus banget gitu kan. Nah sebetulnya berarti besar itu lebih direkomendasikan kalau mencari quality ya dibandingkan dengan beli baby atau gimana Om Ian? Ya untuk amannya ya. Amannya Nah, oke. kita lebih baik. Jadi kadang banyak channel dan breeder itu menjanjikan kan. Oke. Ya. Tapi janji itu kan juga bisa meleset. Oke. Nah, kalau para viewer ini memang mau beli titik di aman ya 1 tahun ke atas. Ya, karena sudah melewati ugly phase, antara nanonya juga akan ketahuan, mikro atau nano atau pocket atau standar atau ternyata di atasnya standar lagi yang Oke. XL gitu, itu akan ketahuan semua kalau Oke. sudah di usia 1 tahun. Ya misalnya contoh Rumble itu Iya. umurnya kan udah mungkin 2 tahun. 2 tahun ya. Ya dia nggak mungkin akan Iya. gede Lagi. lagi. Kalau gitu. orang Pasti bilang segitu nano, aja. ya berarti bohong. Dia mikro, padahal bapaknya nano. Cuma kita tahu bahwa dia akan menghasilkan anaknya yang nano seperti bapaknya. Oke. Kalau punya pasangannya, si calon suaminya ini Iya. yang nano, dan kita sudah siapkan yaitu si King. Oke. Kita udah diskusi dengan breedernya Tri-State di Cina bahwa kalau kita nggak bisa dapetin Tri-State karena masalah regulasi kirim sperma ke banyak sekali aturan-aturannya di Indonesia, ya kamu cari aja anjing yang tracking ke atasnya memang anjingnya size-nya seperti ini, warnanya seperti ini, dan turunan silsilahnya yang bukan. Kita nemuin di Thailand, Chandra itu nemuin di Thailand, King Oke. juga kita sayang sekali. King juga di Thailand kan nemuinya cukup di pelosok di kampung gitu, yang cuma begitu ditarik silsilahnya ada nama besar di belakang King. Jadi di Thailand tuh ada satu noknya Thailand ya, Oke, namanya nok. Aroy. Oke. Nah, King itu cucu laki-lakinya Aroy. Oke. Wah, udah sama Pak Chandra langsung close aja, kejar. Pak Chandra nggak pernah tanya harga kalau yang gitu. Oke. Begitu udah cocok, ini saya kirim ke Cina, ini oke nggak? Oke, udah close sama dia. Jadi Menarik, kita menarik. bicara kualitas. Kita kan punya pejantan juga bagus-bagus. Iya. Bagus. Nah, Kayak payroll itu Ya, sebenarnya Checkmate. Checkmate ya. Checkmate. Itu juga terkenal kan. Oke. Karena ada di mana sekarang di Checkmate? Amerika, di Ultimate Goatee Line. Oh iya. Kayaknya aku pernah lihat tuh. Ya, Ya. Kita juga terima misalnya ada yang mau shoot gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak dari teman-teman yang nge-DM aku. Jadi Rumble ini, aduh,
kita tuh kan udah ikatan udah oke banget ya. Jadi Iya. Rumble ini kemarin udah syuting iklan, udah ini juga ya. Banyak banget yang mau adopsi Rumble. Gue nggak bisa, ini udah kesayangan sampai mati juga, sampai nanti akhir hayat di kita gitu kan. Oke, kalau mau nanti coba kita kan ada mungkin ada kerjasama gitu kan dengan Bravo Bully. Nah, Ya. nah teman-teman nih ada yang tanya juga, ini mewakili salah satu pertanyaan teman-teman adalah jikalau mereka mengadopsi betina dari Bravo, pasti ya mereka kan juga mungkin pengennya kesian juga ya betina ini yang pengen dikawinin atau apa. Berarti tadi bisa Om, kalau misal nanti adopsi betinanya, nanti kalau dia udah cukup dan mau dibreed tapi nggak mau adopsi jantannya di Ya. stut di sini bisa juga. Ya. Jadi kalau teman-teman tadi maunya betina aja aman aja gitu. Jadi ya soalnya teman-teman juga takut yaitu kalau mereka kan jantan kecenderungan yang quality itu kan memang sangat amat pricey ya, karena pricey ini yang tadi aku simpulin guys, jadi tidak murah ya untuk jadi bukan masalah si mencetak biaya dia lahiran dan lain-lain ya, tapi bloodline itu loh, dan Yeah. belum transport, cost fee, resiko dan lain-lain itu yang membuat akhirnya tidak menjadi semurah itu dan Yeah. dia mudah. Dan itu kan ilmu ya, perjalanan tadi Betul. 10 tahun 15 Yeah. tahun kita ketinggalan. Kalau kita pengen ambil yang bagus ya, itu kan beli waktu ya, jadi Yeah. kita tergantung dari teman-teman gitu. Itu yang membuat akhirnya Bravo Bully itu berkomitmen untuk tidak sembarangan nge-cross juga. Dan Ya. tadi ya lebih baik tadi ketemu juga dengan adopter terbaiknya juga yang ready untuk adopsi si dog ini ya. Nah lalu kemudian gini Om, pesan penutup kita masuk ke segmen terakhir adalah kira-kira apa yang perlu disiapkan gitu kan buat teman-teman yang ingin menjadi Bravo Family ini, karena nanti kemungkinan akan ada teman-teman yang akhirnya menghubungi gitu kan. Dan apalagi kita tadi sudah dokumentasi guys, jadi semuanya kita udah dokumentasi nih video-videonya ini ya kan. Jadi ini dog yang udah siap untuk menjadi teman kalian, keluarga kalian. Jadi kalau kalian udah adopsi mereka, nanti kalian juga akan menjadi Bravo Family ya. Jadi di sini akan ini lifetime consultation berarti Om. Ya. Oke, berarti kan lifetime consultation. Nah, kira-kira apa yang ini kita bicara di luar dari mereka, anggap mereka semua punya uang gitu ya untuk mengadopsinya. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh mereka sebelum mengadopsi si American Nano Bully ini? Mungkin dari perawatan dan tips lainnya yang nggak banyak orang sharing gitu. Sandra aja visi misi. Kalau saya perusahaan ini jelas. dari pengalaman saya piara sendiri, bully nggak susah, Bully nggak susah. Sepakat. karena kan dia short hair. Oke. Jadi mandi juga mungkin saya bisa sebulan sekali, kadang Oke. 2 bulan sekali, terus nggak bau juga kan. Siap. Lipatan di mukanya itu nggak banyak gitu loh. Iya Nggak benar-benar. seperti kayak bulldog terus nggak ngiler-ngiler gitu Iya kan. iya betul. Dia cukup bersih kalau menurut saya. Oh. Terus karakternya kan sebenarnya nggak tenang ya. Oke. Kalau saya punya beberapa anjing lain tuh kadang-kadang kan wah lari-lari di Iya, rumah iya. nggak bisa diem. Kalau dia Kalem. bisa jadi companion kita. Iya Jadi iya. kalau saya bawa ke kafe gitu ya duduk aja nungguin Yes. sambil minum kopi itu nungguin gitu. Sepakat. Jadi seneng sih kalau saya bawa jalan-jalan juga Lewat, Bang. nurut gitu loh. Oke. Jadi sebetulnya nggak karena dia nggak ribet, yang pasti kita tetap harus ada ruangan AC ya Om ya. Ya, Itu karena kalau- dia kalau suatu waktu dia nanti kepanasan, nah nanti ada soalnya sebelum adopsi intinya banyak nanti dijelaskan sama Om Ian juga guys. Jadi ada guideline-nya itu bener-bener dari menu makan pagi, makan siang, total nutrisinya gitu. Itu semua akan itu yang ngebantu banget sih waktu awal-awal kita, karena kita juga punya Shiba Inu ya Ceng ya. Jadi kita punya Shiba Inu ternyata perawatannya kan ya mirip tapi beda gitu. Dan ternyata memang betul tadi yang Om Chandra jelaskan juga, ini tuh hewan yang betul-betul pertama kali aku lihat kok dia bisa nih kayak sekarang duduk gitu ngikutin kita. Dia kecenderungannya dia nggak bau ya. Jadi Ya. buat teman-teman yang mungkin kalau misal Diku bau banget gitu ya, ada salah perawatan pasti tuh kayak gitu kan, entah mungkin apa tempat-tempatnya atau nggak buru-buru dibersihin. Karena dia betul-betul kecenderungannya tuh dia nggak bau, nggak berisik juga gitu. Jadi dia kalau nggak ada trigger dia nggak berisik yang kayak. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka sama lihat apa dikit gonggong, nah apa dikit gonggong, dia udah oke. Nah kalau aku kan kebetulan di rumahku juga banyak nih temenannya sama kapibara, sama hewan-hewan kecil, bahkan sama baby cat gitu kan, sama cat. Kita berdampingan ini si American Nano Bully ini ya, mungkin karena dia udah kita biasakan dan tetap kita kontrol, pastinya nggak langsung kita gabungin semua. Itu kan namanya hewan, harus tetap kita cek-cek ya guys ya. Oke Om, jadi tadi aku udah dapat semua ilmunya. Nah buat teman-teman mungkin nanti kalau mau lanjutan untuk konsultasi bisa ke Instagram aku kayak gitu kan yang ada di sini, atau nanti kalau mau lebih detail lagi khususnya teman-teman yang udah expert, udah pernah punya, pengen upgrade naik level, mungkin teman-teman punya ini, kalau kita kelas dibandingkan di mobil ya, mungkin teman-teman punyanya BMW, sekarang mau naik nih ke Ferrari atau Porsche yang ada di sini kan. Tadi lihat deh Kong ini ya. Ini nggak kaleng-kaleng, Kong Pero
Terus juga satu lagi siapa yang juara di Thailand, juara dunia? Cash. Oh, oke sih. Niskes Ya. tuh bisa dilihat kualitinya kayak gitu ya, itu di luar nalar pokoknya kan. Coba lihat kayak gitu kayak gimana, ini anaknya aja bisa begini kan. Nah makanya teman-teman juga bisa nanti ke Bravo Bully gitu kan, bisa juga ke Om Ian nanti untuk konsultasinya lebih lanjut gitu guys. Jadi kalau teman-teman juga mungkin nanti mau ada janji temu gitu kan, mau adopsi tapi mau ketemu dulu di sini, nanti bisa janjian ya, tinggal hubungin aja, kontak di situ. Dan kita nanti mungkin ke depannya akan banyak collab nih dengan Bravo Bully. Next event kita ada di IPE 2026 ya. Gitu kan, mungkin buat teman-teman tadi kan ngeliat kan seberapa besar si Kong ya. Nanti lihat si Kong ya Om, kalau Kong bisa dibawa kita akan bawa, kalau mungkin enggak kalian bisa lihat Rumble sekecil apa dan ototnya sekering apa nanti di IPE 2026. Pokoknya nantikan aja guys. Nah ini sebenarnya dia juga pengen banget sebelum IPE tuh Rumble ada pasangannya gitu ya. Ini nanti kita lihat gitu kan buat teman-teman yang kita nggak spill dulu di online, nanti kita akan spillnya di IPE siapa sih pasangannya Rumble ini guys. Mantap, thank you banget Om Chandra, thank you banget Om Ian. Teman-teman buat jadi keluarga Bravo Bully itu ya kalian gak usah pikirin terlalu kayak aduh gimana apa masalah uang enggak, karena Nano Exotic Bully atau jadi komunitas di Exotic Bully ini khusus jadi keluarga Bravo Family itu nggak sebatas hanya sekedar uang gitu ya guys ya, karena banyak hal yang bisa kita diskusikan. Oke, thank you so much. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye guys.